Fatmawati dari kelas 11 MIPA 3. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai teks prosedur. Sebelum kita masuk ke dalam inti teks prosedur, tentu sebagian dari kalian sudah mengenal yang namanya prosedur. Jadi, teks prosedur itu merupakan teks yang berisi cara, tujuan, atau langkah-langkah yang tepat secara berurut sehingga menghasilkan suatu tujuan yang kita inginkan. Untuk membekali kemampuan teks prosedur, ada beberapa bagian yang harus kita pelajari, yaitu yang pertama mengonstruksikan teks prosedur, 2. Merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan, 3. Menganalisis struktur, dan yang keempat yaitu mengembangkan teks prosedur. 1. Yaitu mengembangkan teks prosedur dalam informasi. Dalam melakukan suatu kegiatan, pemahaman sangatlah penting bagi kita. Pelaksanaan setiap tahapan menggambarkan proses berlangsungnya suatu proses yang akan kita lakukan. Jika kita melakukan cara suatu kegiatan dengan benar, maka keberhasilan sudah dapat tergambar dengan jelas. Contohnya saja, cara membuat nasi goreng. Yang kedua, yaitu merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan. Teks prosedur memiliki dua bagian utama, yaitu pernyataan umum dan langkah-langkah. Dan yang ketiga yaitu menganalisis struktur dan unsur kebahasaan. Teks prosedur dibentuk oleh ungkapan tujuan, langkah-langkah, dan penegasan ulang. Yang pertama yaitu tujuan. Tujuan merupakan pengantar tentang topik yang akan kita jelaskan. Kedua yaitu langkah-langkah atau petunjuk, yaitu berupa rincian petunjuk yang akan disarankan kepada pihak pembaca. Dan yang ketiga yaitu penegasan ulang atau penutup. Biasanya di sini berupa harapan atau manfaat. Selanjutnya yaitu unsur kebahasaan teks prosedur. Teks prosedur di sini mempunyai berbagai macam unsur kebahasaan, yaitu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu banyak menggunakan kata kerja perintah atau imperatif. Biasanya kata kerja perintah ini dibentuk oleh akhiran kan, i, dan lah. 2. Banyak menggunakan kata-kata teknis. 3. Banyak menggunakan kalimat konjungsi atau kalimat sambung. Dan yang keempat yaitu banyak menggunakan pernyataan persuasif. Selanjutnya yang keempat yaitu mengembangkan teks prosedur. Dengan mengetahui struktur dan aspek kebahasaan dalam teks prosedur, itu akan membuat kita mudah memahami isi dari teks prosedur. Teks prosedur haruslah jelas, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengartikan kata-kata sulit. Di sini berarti kata-kata sulit ini dapat kita cari melalui sebuah kamus. Yang kedua yaitu memaknai maksud teks secara keseluruhan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui topik umum beserta langkah-langkah yang ada di dalam teks prosedur. Yang selanjutnya yaitu mengembangkan teks prosedur dengan memperhatikan struktur dan kaidahnya. Teks prosedur ini memiliki 3 macam, yaitu yang pertama, teks bertema kebiasaan hidup, misalnya yaitu cara belajar yang menyenangkan. 2. Yaitu teks yang bertema aktivitas tertentu, misalnya cara membuat nasi goreng atau cara membuat kue. Dan yang ketiga yaitu teks bertema penggunaan alat, misalnya cara menyalakan mesin cuci, kompor, atau lain sebagainya. Kemudian yaitu menyusun teks prosedur. Langkah-langkah penyusunan teks prosedur adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menginventarisasi macam-macam kegiatan yang pernah dilakukan. Yang kedua yaitu menentukan tema dari kegiatan. Ketiga yaitu membuat kerangka dalam bentuk topik-topik yang disajikan dalam garis besar. Keempat yaitu mengumpulkan bahan-bahan. Dan yang kelima yaitu mengembangkan kerangka menjadi petunjuk yang jelas dan lengkap. Dan yang terakhir yaitu menyunting teks prosedur. Dalam menyunting teks prosedur ada beberapa bagian yang harus kita perhatikan, yaitu yang pertama yaitu kebenaran isi. Maksudnya yaitu di dalam teks prosedur tersebut haruslah benar dan sesuai dengan fakta yang ada di dalamnya. 2. Yaitu strukturnya.
yaitu dalam menyunting teks prosedur, struktur yang terdapat di dalam teks itu harus tersusun sesuai dan berurutan. Ketiga, yaitu kaidah kalimat, yaitu keefektifan kalimat seperti SPOK dan lain-lain. Dan yang keempat, yang terakhir, yaitu penggunaan ejaan atau tanda baca. Misalnya saja seperti titik dan koma harus tepat, sehingga harus diperhatikan dalam menyunting sebuah teks prosedur. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.